Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita masih berada di kalimat majemuk ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang konjungsi, disjungsi, implikasi dan biimplikasi lengkap dengan nilai kebenarannya. Nah, kali ini kita belajar tentang negasi dari kalimat majemuk itu ya. Jadi konjungsi, disjungsi, implikasi dan biimplikasi juga mempunyai negasi. Oke, baik, yang pertama ini adalah negasi dari konjungsi ya. Kita mengambil pertanyaan yang seperti pada video sebelumnya. Misalkan ini saya punya P adalah saya berangkat sekolah dan Q papa berangkat kerja. Kalau kita sambungkan konjungsi menjadi saya berangkat sekolah dan papa berangkat kerja. Nah, jika negasi dari konjungsi bisa kita tuliskan seperti ini, maka pernyataan itu ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q ya. Jadi kalau seandainya pernyataan ini kita tuliskan jadi seperti ini. Negasi P, saya tidak berangkat sekolah. Negasi Q, papa tidak berangkat kerja. Kalau digabungkan negasi P atau negasi Q menjadi seperti ini. Saya tidak berangkat sekolah atau papa tidak berangkat kerja. Nah, untuk tabel kebenarannya bisa kita cek seperti ini ya. Kemarin kita sudah belajar tentang nilai kebenaran dari sebuah konjungsi. Kali ini kita coba ngecek untuk yang negasi konjungsinya. Oke, seperti ini konjungsinya. Jadi kita perlu negasinya ya. Jadi ini negasi P dan Q ya. Kalau negasi berarti kebalikannya dari yang ini ya. Ini berarti BSSS. Ini berarti menjadi SBBB ya, kebalikannya. Kalau dia B, negasinya berarti S ya. Kalau S berarti negasinya adalah B. Untuk mengetahui bentuk ini ya, berarti kita perlu kolom lagi sebelah kanan, yaitu kolom negasi P dan negasi Q. Nah, berarti negasi P, kita lihat P-nya. P-nya adalah BBSS, berarti di sini adalah SSBB. Nah, sedangkan Q-nya di sini adalah BSBS, berarti di sini adalah SBSB. Oke, berarti kita sekarang ngecek yang itu ya, negasi P atau negasi Q ya. Kita lihat yang ini ya. Jadi disjungsi ya, atau itu bernilai benar ketika salah satu aja ya, minimal salah satu dari pernyataan itu bernilai benar ya. Jadi ini S atau S itu adalah S, S atau B adalah B, B atau SB, BB juga B. Nah, oke, bentuk ini ekuivalen dengan ini ya. Jadi sama tuh, SBBB ya. Jadi dia disebut sebagai ekuivalen ya, seperti ini. Simbolnya seperti ini ya. Tiga strip itu dibaca ekuivalen. Nah, itu artinya untuk negasi konjungsi itu sudah ekuivalen dengan bentuk itu. Oke, baik, yang kedua ini adalah negasi dari disjungsi ya, dengan soal yang sama. P, saya berangkat sekolah, Q, papa berangkat kerja ya. Kalau didisjungsikan menjadi saya berangkat sekolah atau papa berangkat kerja. Nah, untuk negasi dari disjungsi itu ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa konjungsi dan disjungsi itu saling berkebalikan kalau sudah berbicara masalah negasi ya. Ini berarti negasi P-nya ya, saya tidak berangkat sekolah, dan negasi Q-nya papa tidak berangkat kerja. Kalau seandainya ini kita tuliskan menjadi sebuah negasinya menjadi seperti ini. Saya tidak berangkat ke sekolah dan papa tidak berangkat kerja. Sekarang coba kita cek untuk tabelnya. Nah, itu adalah tabel disjungsinya. Nah, kita butuh negasi dari disjungsinya. Ini berarti S, S, SB ya. Lalu kita butuh kolom lagi ya. Kolomnya itu adalah bukan P, bukan Q. Jadi bukan P-nya itu berarti SSBB, dan bukan Q-nya berarti SBSB ya. Dan ini yang terakhir adalah bukan P dan bukan Q ya. Fokus sama negasi P sama negasi Q-nya, dan ini dihubungkan dengan tanda dan ya. Dan itu
bernilai benar jika dua-duanya itu benar ya. Jadi ini S dan S, ini S dan S hasilnya S ya. S dan B hasilnya S, B dan S hasilnya S, dan B dan B hasilnya B ya. Berarti bentuk ini sama ini juga sudah dikatakan ekuivalen. Oke, baik, yang ketiga adalah negasi dari implikasi ya. Jadi implikasi itu sebuah pernyataan yang sebab akibat seperti itu ya. Soal yang sama ya, P saya berangkat sekolah, Q papa berangkat kerja ya. Kita cari dulu untuk bukan P-nya dan bukan Q-nya. Bukan P-nya adalah saya tidak berangkat sekolah, dan bukan Q-nya adalah papa tidak berangkat kerja ya. Nah, sebelum ke negasi ya, jadi sebuah implikasi ya. Ini kalau misalnya kita tuliskan, jika saya berangkat sekolah maka papa berangkat kerja. Nah, ini ada ekuivalennya ya, ada kesamaannya jika bentuk ini kita ubah dalam bentuk disjungsi ya. Jadi jika P maka Q itu sama halnya dengan bukan P atau Q ya. Jadi jika P maka Q itu sama atau ekuivalen dengan bukan P atau Q. Karena bentuk ekuivalennya adalah seperti ini, bentuk disjungsi, maka untuk negasi dari implikasinya itu sendiri adalah seperti ini ya. Konsepnya hampir sama dengan negasi dari disjungsi ya. Itu artinya P ya, karena ini bukan P terus dinegasikan lagi ya, itu sama dengan P gitu ya. Dan ini Q, jadi Q-nya dinegasikan ya. Berarti artinya negasi dari jika P maka Q itu ekuivalen dengan P dan bukan Q. Oke, sekarang kita coba ngecek untuk tabel kebenarannya ya. Jadi seperti ini tabelnya. Kita coba cek kesamaan dengan yang ini, bukan P atau Q, dan P dan bukan Q ya. Untuk yang bukan P atau Q ya, fokus sama kolom ini dan ini ya. S atau B itu B, S atau S itu S, B atau B itu B, dan B atau S itu B ya. Lalu yang ini P dan bukan Q ya. Jadi ini dan ini, B dan S itu S, B dan B B, S dan S, S dan B, S ya. Berarti sudah tepat ya. Jadi ini itu adalah ekuivalen. Nah, dan bentuk ini adalah negasi dari implikasi. Nah, jika negasi implikasinya saya taruh di sebelah kanannya ya, jadi lawannya ini negasinya itu berarti S, B, S, S ya. Nah, mereka sama ya, mereka juga disebut sebagai ekuivalen. Oke, dan ini yang terakhir, yang keempat adalah negasi dari B implikasi ya. Sebelum ke sana ya, jadi B implikasi itu sebenarnya juga dikatakan sebagai implikasi dua arah. Nah, karena dikatakan seperti itu, maka bentuknya itu ekuivalen dengan yang seperti ini. P jika dan hanya jika Q itu ekuivalen dengan jika P maka Q dan jika Q maka P ya. Itulah kenapa disebut sebagai implikasi dua arah. Nah, karena bentuknya seperti itu ya, dan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang implikasi ya. Jadi bentuk ini ya itu ekuivalen dengan bentuk yang ini. Oke. Sedangkan yang ini itu ekuivalen dengan bentuk yang ini ya. Nah, berarti untuk negasi dari B implikasi tersebut kita melihat dari negasi dari implikasi. Yang pertama adalah bukan P atau Q ya, berarti negasinya adalah P dan bukan Q. Lalu ini tandanya konjungsi atau dan, kita ubah menjadi atau ya. Dan ini bukan Q menjadi Q, ini tandanya disjungsi menjadi dan ini P menjadi bukan P. Nah, berarti
negasi dari B implikasi itu ekuivalen dengan P dan bukan Q atau Q dan bukan P. Nah, sekarang kita coba lihat tabelnya. Ini bentuk awalnya ya. Kita lihat dulu untuk yang ini bukan P atau Q ya. Ini sama ini ya. S atau B itu B, S atau S itu S, B atau B itu B, dan B atau S ya itu B ya. Yang kedua bukan Q atau P ya. Ini sama ini, S atau B itu B, B atau B itu B, S atau S itu S, B atau S itu juga B. B selanjutnya ini adalah ekivalennya B implikasi ya. Jadi ini seharusnya sama dengan P jika dan hanya jika Q ya, di kolom yang nomor 3 ini ya. Nah, berarti kita lihat yang bagian ini sama ini ya, dihubungkan dengan tanda konjungsi ya. B dan B itu B, S dan B itu S, B dan S itu S ya, dan B dan B itu B ya. Ya, jadi kolom ini sama ini ya sama, dia juga dikatakan ekuivalen. Kita coba tentukan negasinya ya. Yang pertama ini unsur-unsurnya dulu ya. P dan bukan Q ya, P dan bukan Q, B dan S, S, B dan B, B, S dan S, S, S dan B itu S. Oke, lalu yang selanjutnya adalah Q dan bukan P ya, belah sini. Nah, itu B dan S itu S, S dan S itu S, B dan B itu B, dan S dan B itu S ya. Jadi ini adalah negasinya ya, dihubungkan dengan tanda atau ya. Yang ini sama yang ini ya. S atau S itu S, B atau S itu B, S atau B itu B, dan terakhir S atau S itu juga S ya. Jadi sudah jelas ini adalah negasinya dari P jika dan hanya jika Q ya, karena berkebalikan ya. Jadi kebalikannya ini. Nah ya, ini kebalikannya atau negasinya. Nah, jadi ini rangkuman yang sudah kita pelajari tadi ya. Yang pertama adalah negasi dari konjungsi itu adalah bukan P atau bukan Q. Yang kedua adalah negasi dari disjungsi itu adalah bukan P dan bukan Q. Dan yang ketiga negasi dari implikasi itu adalah P dan bukan Q. Dan yang terakhir negasi dari B implikasi itu adalah P dan bukan Q atau Q dan bukan P. Baik, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih, selamat belajar.